Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai kajian tentang dekolonisasi ilmu-ilmu sosial. Ini adalah kajian pertama. Di sini kita menghadirkan Profesor Dr. Faris Nur, sahabat saya. Ya, kita sudah cukup lama sangat lama, saya kira sejak sangat lama ya. 2004 mungkin 2003 bertemu waktu di ISIM ya. Ya, cukup di lama dan di Leiden dan sampai sekarang kita masih terhubung dan semakin akrab ya, sebagai bukan hanya kolega dan juga seperti saudara sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi ide dasarnya memang pertama ini adalah bagian dari riset saya juga ya. Saya sedang meneliti tentang decolonizing social sciences, analysis of the contributions of some Muslim scholars. Jadi saya memang lebih melihat dalam konteks Muslim, terutama Muslim scholars dan sumbangannya dalam kaitannya dengan isu dekolonisasi ilmu-ilmu sosial ya. Oleh karena itu saya mengundang beberapa ahli yang memang Muslim ya, yang memang saya kenal, saya ketahui bergerak atau berkecimpung di dalam tema-tema ini ya. Nah, yang sudah saya hubungi dan bersedia adalah tentu saja Dr. Faris, kemudian ada juga Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra, kemudian Profesor Farid Alatas ya. Masih ada yang lain yang sedang saya hubungi, semoga dalam waktu dekat mereka memberikan konfirmasi ya. Jadi terkait dengan dekolonisasi ilmu sosial, kita maklum ya bahwa sejak abad 17 setidaknya Eropa secara bertahap melakukan kolonisasi di daerah-daerah atau wilayah-wilayah timur, yang kemudian sampai kepada awal abad 20 ya. Itu dari Afrika ya sampai ke Asia Tenggara, dan sebagian besar daerah-daerah itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah Muslim. Nah, sejalan dengan itu di wilayah-wilayah Muslim, mereka mengalami kemunduran ya. Ini memang satu periode di mana peradaban Islam mengalami kemunduran. Memang bisa diperdebatkan mulai kapan, tetapi setidaknya abad 17 itu umat Islam mengalami kemunduran, dan sejalan dengan itu kolonisasi Barat itu mulai muncul ya, dan berjaya sampai awal abad 20. Nah, kolonisasi itu bukan hanya semata-mata fisik ya, tetapi juga mind, pemikiran ya. Nah, oleh karena itu amatlah wajar dalam waktu yang sekian lama kemudian juga discovery dan perkembangan ilmu pengetahuan di Barat sangat luar biasa. Muncul juga ilmu-ilmu sosial setidaknya sejak abad 18, 19 ya. Meskipun pada saat itu lebih bersifat positivistik, nah, kemudian mulai lebih interpretif dan
seterusnya ya. Nah, tetapi ilmu-ilmu sosial di dunia timur dan dunia Islam saat itu memang tidaklah berkembang ya. Jadi sebenarnya sangat wajar ya jika kemudian dalam ilmu-ilmu sosial dunia timur, apalagi umat Islam memang lebih menjadi konsumen ya terhadap ilmu-ilmu pengetahuan di Barat. Dan ilmu Barat Barat kemudian menjadi center of learning, menjadi pusat belajar dunia, dan kemudian semua daerah-daerah dunia ketiga ya, orang menyebutnya dunia ketiga, belajar ke sana, termasuk diri saya sendiri dan juga Faris Nur dan banyak lain yang ada di sini ya. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah munculnya satu paradigma yang Eurocentris ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang menyebut Middle East misalnya, orang Indonesia pun juga menyebutnya Middle East gitu. Padahal kalau dari Indonesia itu bukan Timur Tengah, itu mestinya harusnya Barat gitu. Ya, tetapi karena memang ilmu pengetahuan yang Eurocentris itu, kemudian kita menyebut wilayah-wilayah Arab itu sebagai Middle East gitu. Dan bukan hanya itu ya, kalau di UIN sekalipun ya, untuk ilmu-ilmu sosial sebagian besar memang berkiblat ke dunia Barat. Bahkan dalam konteks di Fakultas Dakwah misalnya ada konseling, ada pemberdayaan masyarakat Muslim dan sebagainya. Dan itu sebagian besar teori-teori yang dipergunakan juga teori-teori Barat. Ya, nah, bukan berarti kemudian kita tidak berbicara bahwa itu apakah baik atau buruk, tetapi yang pasti adalah bahwa kemudian pemikiran dan orientasi apa yang disebut sebagai normal sciences oleh Thomas Kuhn ya, itu adalah yang dianggap sebagai normal oleh Barat ya. Padahal juga kalau kita lihat pada sisi yang lain, masyarakat Timur itu telah sekian abad hidup di dalam paradigma pandangan hidup mereka sendiri, dengan wisdom mereka, dengan cara mengetahui mereka ya. Nah, semacam itu. Jadi sebenarnya masyarakat Timur mempunyai cara mengetahui sendiri dengan misalkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Hal lain adalah bahwa di dunia Timur ya, orang Barat bisa datang ke Jawa, bisa datang ke mana saja di Timur Tengah misalnya, kemudian melakukan teoretisasi ya, dan itu kemudian dipergunakan ya, kita menggunakan Clifford Geertz misalnya. Nah, mengapa itu kemudian tidak muncul dari orang-orang tempatan ya sendiri untuk melakukan teoretisasi itu, dan kemudian lebih menjadi konsumen ya, tidak melakukan upaya-upaya mandiri untuk melakukan teoretisasi itu. Nah, karena itulah kemudian ini sebenarnya bukan konsep baru tentu saja ya, setidaknya tahun 80-an itu muncul dan berkembang ya, dan sebenarnya sudah banyak orang terlibat di dalamnya, dan di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga pun sebenarnya sudah beberapa kali menyelenggarakan short course ya untuk tema dekolonisasi ini dengan mengundang Mbak Rahmidiah ya, Larasati, dan juga Faris Nur sendiri ya. Nah,
Baik, saya kira saya terlalu panjang memberikan kata pengantar. Pembicara kali ini adalah Dr. Faris Nur, Faris Ahmad Nur, lahir pada 1967, ya, belum 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 tua ya, masih muda ya. Beliau adalah seorang political scientist dan historian ya, sebelumnya pada Raja Ratnam School of International Studies, dan sekarang beliau berada di menjadi profesor sejarah ya pada Department of Social Sciences di University Malaya, Malaysia ya. Banyak buku yang sudah beliau tulis, diantaranya saya mempunyai ya, ini ada Quran and Crickets, kemudian What Your Teacher Didn't Tell You, ya, kemudian ada Islam on the Move, the Tablighi Jamaat in Southeast Asia, kemudian America's Encounters with Southeast Asia 1800 to 1900. Ya, so ini ada beberapa sebagian saja dari buku beliau. Ada yang terakhir itu diedit bersama Peter Carey, Racial Difference and the Colonial Wars in 19th Century Southeast Asia. Kemudian ada juga Data Gathering in Colonial Southeast Asia, Framing the Other, terbitkan oleh Amsterdam University Press tahun 2020, yang tadi itu 2021. Kemudian yang tadi saya bacakan, America's Encounters tadi, itu diterbitkan Amsterdam University Press juga 2018. Ada Discursive Construction of Southeast Asia in 19th Century, Colonial Capitalist Discourse. Jadi memang ini adalah bidang Faris Nur, dan masih banyak lagi, ada sekitar 15 buku yang telah beliau tulis. Nah, saya kira begitu Faris sebagai introduction. Saya kira sekarang saya persilahkan Faris untuk mempresentasikan pemikirannya dan juga analisisnya terkait dengan dekolonisasi, sejarah, dan historiografi. Saya persilakan. Terima kasih Ikhwan, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Saya memang senang hati ya bersama Anda semua malam ini, dan malam ini saya akan numpukan fokus saya kepada sejarah, bidang sejarah, karena itulah disiplin saya. Dan sedikit info ya, background, latar belakang akademik saya adalah falsafah sebenarnya. Ya, apabila saya mula pembelajaran tinggi saya di Inggris, degree saya yang awal adalah falsafah untuk S1 dan S2-nya. Dan dari falsafah saya bergerak ke sastra dan budaya, dan kemudian critical theory, langsung ke Southeast Asian Studies, dan akhirnya dalam bidang politik dan political theory. Jadi kalau saya ingin meletakkan diri saya dalam mana-mana kotak ya, kategori, saya tidak tahu kategori yang mana. Apakah saya seorang sejarawan, atau seorang filosof, atau seorang linguis, atau dalam bidang sastra, literature, mungkin semuanya. Tapi 10 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2010, saya telah kembali kepada domain saya yang asal, yaitu sejarah kolonial Asia Tenggara dari tahun 1800 hingga ke pertengahan abad ke-20. Dan saya amat tertarik kepada period ini karena buat saya ini merupakan period di mana segala apa yang ada di rantau kita di Nusantara ini telah diubah ya dengan begitu efektif oleh kuasa-kuasa kolonial pada hampir semua tahap masyarakat, dari pendidikan kepada epistemologi kita, vocabulary kita, ontologi kita, sejarah kita, malah geografi kita juga. Tadi Ikhwan bangkitkan soalan tentang Timur Tengah ya. Mengapakah kita yang tinggal di Asia Tenggara, kenapakah kita menggunakan label ini, perkataan ini, Timur Tengah untuk negara-negara Arab? Walhal negara-negara Arab, tanah-tanah Arab itu
ke barat, bukan ke timur. Tapi sama juga dengan nama rantau kita, ya, kita masih menggunakan perkataan Southeast Asia. Dan Southeast Asia itu mengikut kompas geografi politik Eropa. Ya. Nenek moyang kita yang hidup di Nusantara sebelum zaman penjajahan tidak menganggap diri mereka itu manusia yang tinggal di Asia Tenggara. Buat mereka, rantau ini adalah pusat dunia. Cina ke timur dan India ke barat. Arab ke barat, Eropa ke barat, dan kita di tengah, kita di pusat. Tapi ini yang berlaku, ya, dengan proses colonization ini, di mana vocabulary yang baru, bukan hanya vocabulary yang digunakan dalam interaksi tiap-tiap hari, tapi juga vocabulary politik, vocabulary sosial, vocabulary teologi, vocabulary falsafah, dan juga geografi, semua diubah oleh karena kekuatan kuasa-kuasa barat. Tapi saya rasa kalau saya ingin mula, satu poin yang saya ingin tekankan adalah ini. Sering apabila kita bicara tentang decolonization, ya, kita menggunakan satu dikotomi, yaitu barat dan bukan barat, west and non-west. Saya rasa sebagai seorang sejarawan, ya, yang mengambil perspektif sejarah yang lebih panjang dan lebih luas, ya, kita seharusnya waspada, ya, karena West yang kita tangkap kan itu, the West that we are talking about, ya, ini merupakan satu tamadun Barat yang saya rasa kita harus persis, ya, apabila kita menggunakan perkataan ini, karena West yang kita yang dimaksudkan ini, buat saya adalah negara-negara Eropa Barat yang wujud dari abad ke-17, ya, post-Westphalia. Karena abad ke-17 itu merupakan satu turning point yang sangat penting dalam sejarah Eropa itu sendiri. Sebelum itu, kalau kita membaca tulisan sejarawan seperti Robert Bartlett, ya, The Making of Europe, ini satu buku yang sangat penting, ya, Robert Bartlett, The Making of Europe. Kalau teman-teman belum ketemu buku ini, I recommend it, ya. Ini satu buku yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita untuk memahami apakah itu Barat, apakah itu tamadun Barat. Dalam tulisannya The Making of Europe, Robert Bartlett memberi satu keterangan yang saya rasa amat bagus, ya, bahwa sebelum perang 30 tahun di Eropa, the 30-year War, antara tahun 1608 hingga 1838, sebelum berlakunya perang 30 tahun di Eropa itu, masyarakat Eropa dari segi budayanya, perspektifnya, sistem nilainya, value sistemnya tidak begitu jauh bezanya dengan masyarakat Asia. Ya. Dari segi sistem religio-politiknya, dari sistem budayanya, sistem nilainya agak sama. Tapi apa yang berlaku pada awal mulanya abad ke-17 adalah wujudnya satu fenomena yang baru, yaitu wujudnya kapitalisme di Eropa, kapitalisme yang kita kenali hari ini. Ya, dan dengan itulah wujudnya, ya, company-company seperti company Hindia Belanda, ya, yang wujud pada period itu, yang memulakan satu perubahan di Eropa yang saya rasa kesannya, ya, dirasai hingga ke hari ini. Dengan wujudnya Company Hindia Belanda, VOC, ya, the Dutch East Indies Company, Company India Timur, Inggris, the British East India Company, wujudnya satu ideologi yang baru yang pertamanya sekuler, keduanya didorong dan didukung oleh sistem kapitalis. Untuk kali pertama, ya, wujudnya satu kelas kapitalis yang bebas daripada pengaruh dan kuasa raja-raja di Eropa. Jadi wujudnya satu golongan yang baru, a new capitalist class yang akan mengubah, ya, struktur sosial dan politik di Eropa, dan kelas inilah kolonial kapitalis di Eropa ini yang akan menerajui proses kolonialisme apabila kuasa-kuasa Eropa keluar dari Eropa dan masuk ke Asia dan masuk ke Afrika. Datangnya Belanda ke Indonesia bukan melalui kerajaan Belanda tapi melalui company.
datangnya Inggris ke India bukan dari Raja Ratu Inggris, tapi dengan company Inggris. Jadi mereka mengekspor ke Afrika dan ke Eropa bukan hanya budaya Inggris, tapi satu logik yang baru, ya, the logic of colonial capitalism. Kalau kita membaca tulisan Said Hussein Alatas, ya tambah lagi ya, bukan hanya colonial capitalism, tapi racialized colonial capitalism, di mana segala kehebatan, ya, kuasa ekonomi, kuasa kapital Eropa itu dipersamakan dengan bangsa Eropa dan kulit putih, ya. Dan dari sinilah wujud teori-teori yang pada abad ke-18, ke-19 akan menjadi teori-teori yang sangat penting, theory of racial difference, theory of racial supremacy, yang semua digunakan, diaplikasikan oleh Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda di koloni-koloni mereka di Asia dan di Afrika juga. Tapi balik kepada apa yang Ikhwan bilang tadi, kita yang tinggal di Asia Tenggara selama begitu lama ya, dan tadi dijajah oleh kuasa-kuasa Eropa ini begitu lama, lebih 200 tahun ya, sudah tentu kesannya mendalam ya, dan lasting ya, tidak bisa luput begitu saja, kita tidak bisa lupakan begitu saja. Tapi apa yang menarik buat saya adalah mengapa dan bagaimana ramai antara bukan hanya masyarakat umum, tapi juga akademik ya, di rantau kita di Asia Tenggara ini tidak begitu sensitif, tidak begitu alert ya tentang cara dan bagaimana idea-idea ini telah meresap masuk ke dalam vocabulary kita, termasuk vocabulary akademik kita. Jadi buat saya sebagai seorang sejarawan ya, saya amat tertarik dengan masalah ini. Buat saya ini satu masalah yang menarik. Mengapakah kita yang hidup di Nusantara ini, Asia Tenggara ini, dalam zaman pasca kolonial, masih tidak sadar bahwa vocabulary dan epistemologi yang digunakan oleh kita dalam tulisan kita, penelitian kita, pengajian kita, mempunyai unsur-unsur dan traces ya begini yang ada hubung kait sejarahnya dengan impact kolonialisme di rantau kita. Jadi saya selalu menumpukan fokus saya kepada perkataan-perkataan yang digunakan dalam tulisan sejarah. Ya. Jadi tadi Ikhwan sebutkan beberapa buku yang saya menulis. Sebenarnya buku-buku yang saya menulis tentang period kolonialisme ini merupakan buku-buku tentang buku-buku. Jadi saya tidak menulis sejarah kolonialisme yang konvensional, yaitu saya tidak menulis tentang kapan bilanya datang Inggris ke Pulau Pinang atau bila datangnya Inggris ke Singapura. Buat saya itu hanya maklumat, data, info yang tidak begitu menarik ya, tidak begitu interesting ya, dan sudah ditulis ya oleh ramai orang. Penelitian saya, fokus saya kepada buku-buku yang ditulis oleh kolonialis dalam period ini antara tahun 1800 hingga ke tahun 1900. Karena pada period ini, Inggris dan Belanda dan Perancis dan Spanyol, ya, anggota company-company kolonial yang datang ke rantau kita, bukan hanya datang untuk menakluk kawasan dan rantau kita, geografinya, tapi juga untuk membuat penelitian mereka sendiri. Mereka menulis tentang Jawa, mereka menulis tentang Sumatera, mereka menulis tentang Kalimantan dan lain-lain lagi. Sebagai contoh tulisan Stamford Raffles, The History. Mereka menulis tentang tanah-tanah yang dijajah oleh mereka, seperti tulisan Stamford Raffles ya, The History of Java, yang ditulis dan diterbit pada tahun 1817. Buku ini menarik buat saya karena ini merupakan satu buku yang ditulis oleh seorang Inggris tentang tanah Jawa dan orang Jawa. Tapi yang menarik adalah buku ini bukan ditulis untuk orang Jawa. Ia ditulis untuk orang Inggris, untuk memperkenalkan kepada orang Inggris di Inggris
tentang Jawa dan budayanya, orangnya, sejarahnya, bahasanya, dan lain-lain lagi. Jadi disinilah mula proses data collecting. Dan data collecting, khususnya kepada mereka yang kenal ya dengan idea Foucault, kita tahu ya bahwa data collecting ini bukanlah satu proses yang innocent ya, ada agendanya. Karena data dan kuasa itu ada hubung kaitnya ya, knowledge and power are interconnected. Dan tulisan seperti tulisan Raffles, tulisan Crawford, tulisan Mundy, dan tulisan sarjana-sarjana Belanda yang tinggal di Indonesia juga. Ini semua merupakan buat saya bahan yang menarik untuk dibaca kembali. Membaca kembali karena kita lihat dalam tulisan-tulisan mereka cara bagaimana Asia Tenggara yang kita kenali hari ini ya, the Southeast Asia that we know, sebenarnya merupakan rekayasa Eropa. Ya. It is an invention of Europe. It is an invention of the West. Ya. Oleh karena itulah buat saya ya, perkataan Asia Tenggara itu juga merupakan satu antara peninggalan kolonialisme. Ya. Perkataan itu sendiri merupakan satu loaded term ya, karena ia mempunyai sejarahnya sendiri, dan sejarah perkataan ini tidak dapat dipisahkan daripada sejarah kolonialisme di rantau kita. Nah, dari situ kita lihat cara bagaimana sejarah ditulis waktu ini ya. Tadi saya bilang Indah membuat penelitian tentang buku-buku sejarah yang ditulis di Indonesia. Saya juga amat tertarik dengan cara bagaimana sejarah ditulis waktu ini, bukan hanya di Malaysia, tapi juga di Singapura, di Thailand, di Indonesia, di Filipina. Dan apabila kita membaca buku-buku sejarah yang digunakan ya, di sekolah-sekolah di rantau kita, baik di Indonesia atau di Malaysia, di Brunei atau di Filipina, vocabulary yang digunakan dalam buku-buku itu buat saya sangat menarik. Karena kita menggunakan perkataan-perkataan yang disangka neutral, tapi buat saya merupakan perkataan-perkataan yang ada makna yang lebih mendalam dan lebih berat. Ya. Bagi contoh, kalau di Indonesia kan buku-buku sejarahnya akan menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan yang wujud di Indonesia. Dan tiap-tiap kali kita membaca katakan tentang sejarah Majapahit, ya, apakah perkataan yang digunakan? Ya. Label yang digunakan selalunya adalah Empire Majapahit, ya, the Majapahit Empire. Kalau di Malaysia, kita lihat dalam penulis cara bagaimana buku-buku sejarah Malaysia, apabila menceritakan tentang sejarah Melaka, akan menggunakan istilah yang sama, Empire Melaka, Empire Melaka, Empire Majapahit, Empire Sriwijaya, dan lain-lain lagi. Ini buat saya satu yang sangat menarik. Mengapa kita menggunakan perkataan Empire ini? Ya, dari segi etimologinya, ini perspektif linguistik, ya, perkataan Empire itu merupakan satu perkataan yang datang daripada bahasa-bahasa Eropa. Imperium, Imperia, L'Empire, Empire. Ya. Jadi ia bukan satu kata yang datang dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia. Jadi ia telah dijadikan sebahagian daripada bahasa lokal, telah dimelayukan. Ya. Jadi Empire menjadi Empire, Empire Melaka. Tapi mengapa kita menggunakan perkataan Empire ini? Ya. Empire Melaka, Empire Majapahit, Empire Sriwijaya. Karena apabila kita menggunakan label empire ini bermakna bahwa Majapahit itu juga satu empire. Empire seperti empire Inggris atau empire Belanda atau empire Spanyol atau empire Portugis. Sama dengan Melaka, ya. Melaka menjadi empire. Tapi apakah itu benar? Apakah itu benar bahwa Majapahit menakluki seluruh Asia Tenggara atau Melaka menakluki Sumatera? Kalau itu berlaku, mana buktinya? Di mana buktinya? Ya. Kalau apabila orang ya omong tentang empire yang saya pikir lah oke, empire Rome atau empire Inggris, nah itu buktinya jelas. Buktinya jelas dari segi arkeologinya kita bisa ketemu ya kubu-kubu kota-kota yang dibina oleh tentara Rome apabila kuasa Rome menjadi empire di seluruh Eropa dan menakluk Prancis, Spanyol, Inggris, dan ada buktinya. Tapi Melaka tidak pernah menakluk Sumatera, Majapahit tidak pernah menakluk negara-negara lain. Jadi mengapa kita gunakan perkataan empire ini? Dan kadang-kadang saya rasa mungkin ya dari segi psikologinya kita nih yang hidup di Asia Tenggara mungkin kita jealous ya, ada sejenis envy
ya. Karena Eropa pernah menjajah kita, kita pun mau menjadi penjajah, ya. Jadi kita terima vocabulary ini tanpa berpikir tentang konsekuensinya, ya. Nah, ini satu contoh, tapi kalau kita membaca dengan teliti, ya, bahasa yang digunakan dalam buku-buku teks di rantau kita selalu akan ketemu vocabulary begini, yang pada surface-nya mungkin tidak begitu kontroversial dan tidak membuat kita khawatir atau ingin bertanya, ya. Tapi kita patut, karena saya rasa kalau kita lihat dengan lebih mendalam, ya, dalam hampir semua sains sosial yang diajar dan dipelajari dan digunakan di rantau kita, dari segi ekonomi, dari segi bisnis, dari segi financing, dari segi developmental studies, pada hampir semua level, ya, social sciences yang ada, yang diajar di university kita, di rantau kita zaman ini, kita melihat pengaruh yang sama, ya. Tiap tahun, ya, sekarang, ya, kita dilanda dengan tragedi COVID ini, ya. Jadi tiap hari apabila menonton TV, di berita, kita akan dengar, ya, komentar yang sama. Ya, ekonomi Asia Tenggara menurun. Jadi tidak ada pembangunan karena ekonominya lembab, karena ekonominya tidak laris dan sektor ekonominya. Tapi apakah ini cara bagaimana ekonomi di Asia dan di Afrika dilaksanakan sebelum datangnya fenomena kolonial kapitalisme dari abad ke-18, ya. Jadi satu contoh, hampir semua universiti di rantau kita akan mengajar economics, ya, sebagai satu disiplin. Nah, dan satu key idea, ya, dalam economic theory adalah theory of growth, ya, pembangunan, ya, growth. Tapi theory of growth ini, kalau kita tinjau dari segi sejarahnya, ini merupakan satu idea yang baru, ya. Sebelum abad ke-17 tidak wujud dimanapun, baik di Eropa atau di Asia atau di Afrika. Konsep of growth ini, growth, the economy must grow, dan ini akan dihitung, ya, dengan angka-angka. Jadi growth-nya Indonesia's growth tahun ini 3% atau 4% atau estimated growth for next year 5%. Wow, kita semua senang hati. Wah, Indonesia akan membangun 5% tahun depan, ya. Tapi konsep growth ini, economic growth ini merupakan satu ide yang baru. Sebelum itu, ya, balik kepada tulisan Bartlett yang saya sebut tadi, ya. Kalau kita lihat cara bagaimana ekonomi di Eropa dilaksanakan, ya, dikendalikan sebelum wujudnya fenomena kolonial capitalism ini, ya, kapitalisme modern ini, model pentadbiran di Eropa hampir sama dengan apa yang kita lihat di Asia, yaitu, ya, masyarakat itu adalah satu, ya, masyarakat itu dianggap seperti satu kebun, ya. Nah, kebun itu mesti dijaga, dipelihara dan dijaga dan dikekalkan subur. Tapi konsep of growth ini tidak begitu penting. Growth ini hanya wujud apabila wujudnya capital markets. Dan oleh karena itulah, ya, Eropa sudah berinteraksi dengan Asia dan Afrika jauh sebelum zaman kolonial. Ya, tapi kolonialisme itu bermula apabila wujudnya kapitalisme. Sebelum itu, Eropa sudah berinteraksi dengan Afrika dan Asia, ya, sudah berdagang, tapi tidak menakluk, tidak ingin menakluk, ya, menjajah dan menakluk rantau-rantau di luar Eropa. Ini hanya wujud apabila wujudnya ideologi kolonial kapitalisme di Eropa dengan wujudnya company-company ini. Dan jadi sekarang kita yang hidup di Asia Tenggara, ya, dalam zaman pasca kolonial ini, walaupun kita mengaku diri kita ini bebas dan merdeka, dan, ya, memang benar tidak ada lagi, ya, bendera Inggris, bendera Belanda, bendera Spanyol, bendera Portugis tidak lagi kelihatan dimanapun. Tapi dari segi model pembangunan kita masih menggunakan model yang sama, yaitu model yang dibawa ke rantau kita pada abad ke-18.
ya, melalui company-company kolonial ini seperti company India Belanda, company India Timur Inggris dan lain lagi. Jadi apakah itu growth? Growth saat ini baru aja minggu kemarin ya diadakan konferensi COP26 ya di Scotland tentang dampaknya ya industri dan pencemaran alam di seluruh dunia dengan pemanasan suhu global warming dan lain-lain lagi. Nah, ini semalah resultnya paradigma ini, the model of growth, economic growth. Seorang teoris yang saya suka ya, George Monbiot ya, yang menulis satu kritikan tentang model ini pernah menyatakan bahwa growth sebenarnya bermakna destruction. The capitalist model of growth is actually a model of destruction. Jadi kalau negara itu growth-nya 5%, itu bermaknanya dalam tahun itu ya ia menghapuskan alam dan merosakkan alam sebanyak 5%. Dan kita bangga, ya kita bangga apabila growth kita itu semakin naik. Tapi sebenarnya dampaknya itu semakin kita grow dari segi ekonomi begini, ya, with this capital-driven growth, maka dampak manusia, industri manusia ke atas alam itu semakin dahsyat. Itu growth. That's the real model of growth. Dan model growth ini wujud di Eropa dari abad ke-18 dengan wujudnya colonial capitalism yang sekarang dikenali sebagai global capitalism yang kita semua kenal hari ini. Jadi, apakah kita benar-benar merdeka? Ini soalan yang dibangkitkan oleh para akademik dan aktivis dan intelektual yang ingin memulakan proses decolonization ini. Dekolonisasi. Apakah dekolonisasi tidak semestinya bermakna satu sikap atau satu attitude ya yang menentang segala apa yang wujud daripada Barat ya. Ya lebih fokusnya kepada ide-ide dan hegemoni begini yang saya rasa berbahaya bukan hanya kepada negara-negara membangun, yaitu negara-negara di Asia dan Afrika, tapi juga kepada Barat, ya, negara-negara di Barat. Nah, yang menarik buat saya adalah mengapa hari ini kalau kita melihat lanskap intelektual ya sedunia. Ya, ramai di antara akademik dan aktivis dan intelektual yang mengaku diri mereka itu sebagai scholars of decolonization ya, yaitu akademik dan intelektual yang benar-benar ya memfokuskan perhatian mereka kepada proses dekolonisasinya. Ironinya ini ramai di antara mereka itu bukan datang dari Asia dan Afrika, tapi ramai antara mereka itu hidup di Eropa. Ya. Lebih ramai intelektual yang mencuburi diri mereka dalam proses decolonization ini yang adanya di Eropa dan bukan di Asia. Walhal pada saat yang sama di Asia apa yang kita lihat dalam perlumbaan kita ya untuk menaikkan taraf status universitas kita ya, khususnya di Asia Tenggara dan Asia Timur, di Cina, di Asia Tenggara, di Malaysia, Singapura, Indonesia dan lain-lain lagi, dalam perlumbaan kita ya untuk memenangi race ini ya, untuk menaikkan status universitas kita top 10, top 5, number 1 in the world. Kitalah negara-negara yang mengedepankan agenda kolonial ini dalam hampir semua bidang, dalam semua disiplin, termasuk social science yang diajar di universiti kita. Jadi ini yang bikin saya khawatir ya. Tadi Ikhwan bilang saya masih muda. Saya tidak rasa muda ya Ikhwan. Saya rasa saya ini sudah 80 tahun ya. Sudah capek banget ya dan bukan hanya capek tapi juga agak sinis ya. Karena saya sudah dalam bidang akademia ini 30 tahun. Dan dalam masa
yang saya rasa agak pendek ya, singkat 30 tahun, saya telah lihat bagaimana universiti-universiti di Asia telah berubah begitu cepatnya dalam 30 tahun aja. Dan universiti yang dahulunya dianggap satu tempat di mana kita bisa berpikir dan meluahkan ide-ide yang baru dan berpikir di luar kotak dan di luar kategori-kategori yang sempit dan cetek. Ya. Universiti telah menjadi satu lembaga atau satu organisasi yang fokusnya hanya kepada production, ya, khususnya untuk produce ya mahasiswa-mahasiswi yang dikatakan market friendly. Dan nanti layak mendapat kerja, tak tahu kerja di mana ya, mungkin di McDonald's ya, tapi ingin mendapat kerja di TV atau mungkin menjadi selebriti atau begitu. Nah, kalau proses mengkritik idea-idea ini tidak bermula di universiti, saya tidak tahu di mana lagi akan mula, karena saya rasa bukan di Instagram ya dan bukan di Facebook, tapi kalau university tidak menerajui proses ini ya untuk memikir kembali satu interogasi konsep-konsep idea-idea asas ya yang merupakan basic fundamental concepts dalam semua disiplin kita, baik geografi atau filosofi atau ekonomi dan lain-lain lagi. Saya rasa amat susah lah untuk kita yang hidup di Asia Tenggara ini untuk benar-benar memerdekakan diri kita. Ya. Seperti Ikhwan bilang tadi ya, penjajahan ini bukan hanya dalam bentuk fisik atau fisikal, tapi ya lebih penting ya dalam bentuk mental. Dan ingat ya, Ibnu Khaldun ya, apabila Ibnu Khaldun nulis tentang the mentality of the colonized, when are the colonized truly colonized? Bilakah orang yang dijajah itu benar-benar dijajah? Ya benar-benar dijajah apabila penjajahan itu telah meresap masuk ke otaknya, masuk ke mindanya. At that point you are truly completely colonized. Ya, apabila orang yang dijajah itu menerima idea ini sebagai norma. Nah, kalau kita lihat ya, kita melihat lanskap akademik dan intelektual di rantau kita mesti berterus terang ya dan we have to be honest with ourselves. Itu realitinya. Khususnya dalam beberapa disiplin seperti international relations, political theory, economics, finance. Saya rasa proses dekolonisasi itu belum mula lagi di sana, di rantau kita di Asia Tenggara saat ini ya. Ini belum lagi mula. Mungkin dalam bidang-bidang yang lain seperti sejarah dan sastra dan studi budaya iya. Tapi dalam banyak disiplin saya lihat ia belum bermula lagi. Dan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang ingin memulakan proses dekolonisasi ini, saya rasa bukan satu tantangan mental ya, dan bukan satu larangan politik, tapi ia merupakan satu tantangan dari struktur institusi itu sendiri, dari struktur universiti yang di mana universiti itu sekarang telah menjadi satu lembaga kapital, menjadi satu bisnis. Jadi akhirnya dekolonisasi itu akan ditentang bukan karena ia satu yang kontroversial atau berbahaya, tapi karena ia tidak membawa untung. Ya. Seperti kalau kita lihat ya di banyak universitas-universitas di seluruh rantau kita ya, kalau apabila universitas pihak manajemen mana-mana universiti ingin memperkembangkan universiti itu atas nama growth yang disebutkan tadi itu, apa yang mereka akan lakukan? Pertamanya, mereka akan memperbesarkan department finance dan economics-nya dan juga accountancy dan business studies-nya. Dan keduanya, mereka akan tutup departemen falsafahnya karena falsafah tidak membawa untung. Ya, dan itu saya sudah lihat berlaku berkali-kali ya dimanapun. Dan buat saya ini ironinya ya, daripada abad ke-17, 18, 19 nenek moyang kita yang coba menentang ya penjajahan di penjajah Inggris, Belanda, Spanyol dan lain-lain lagi di rantau kita,
mereka berdepan dengan realiti politik yang begitu kasar ya, harsh ya. Itu satu risiko untuk hidup mereka ya. Kita yang hidup di zaman pasca kolonial ya tidak menghadapi tantangan yang sama, tapi kita menghadapi tantangan yang saya rasa lebih halus, jauh lebih halus. Dan tantangan ini wujud seperti saya kata tadi ya, bukan satu larangan dari pihak yang berkuasa, tapi satu larangan yang wujud oleh karena norma-norma praksis akademik yang baru yang telah menjadi norma-norma di mana-mana universiti di rantau kita. Oleh karena itulah saya rasa ya, buat kita dalam disiplin-disiplin tertentu, khususnya falsafah, sejarah, ya, sastra dan lain-lain lagi, saya rasa ini satu masa yang sangat penting buat kita. Ini satu period yang sangat penting buat kita. Karena kita hidup di zaman Instagram dan TikTok dan lain-lain lagi ya, dan sejarah itu sedang dilupa. Ya. Saat ini di kalangan anak-anak muda ya, sejarah itu merupakan satu yang tidak dianggap penting lagi. Ya. Dulu apabila saya di NTU di Singapura, saya mengajar kursus tentang sejarah Asia Tenggara ya. Selama 13 tahun saya mengajar course ini di sana. Untuk tiap-tiap course, kelas pertama saya akan mulakan kelas pertamanya dengan satu soalan yang sama. Saya akan minta semua student saya ambil sekeping kertas, ya, kertas polos kosong, matikan laptopnya, matikan HP-nya, dan kemudian saya minta, oke, di atas kertas itu kamu, ya, mahasiswa-mahasiswi yang datang dari seluruh Asia Tenggara ya, oke, kamu lukis buat saya satu peta Asia Tenggara. Dan dalam 13 tahun tidak ada satupun mahasiswi saya yang bisa melukis peta Asia Tenggara. Ya. Tapi yang menarik kalau saya minta mereka melukis ya peta Middle Earth daripada Lord of the Rings, mereka bisa. Ya. Atau melukis peta dunia alam Game of Thrones, mereka tahu di mana Westeros, ya. Westeros, Eastros, Northros, Southros, semua Ros mereka tahu, mereka bisa lukis peta Game of Thrones, tapi tidak bisa melukis peta Asia Tenggara. Nah, itu realitinya, Ya. Nah, jadi dalam kita yang hidup di zaman ini ya, di zaman Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain lagi, saya rasa agenda decolonization itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting ya. Dan ia penting karena kita melawan lupa ya. Kita melawan lupa, dan sejarah pada zaman kolonial dulu, sejarah organik, sejarah lokal ya, segala ilmu, segala pengetahuan, segala khazanah intelektual lokal di Asia Tenggara itu dihapuskan, dilesapkan atau dipinggirkan atau dikategorikan sebagai mitos yang tidak penting atau magic yang esoterik dan lain-lain lagi. Tapi zaman ini ya, segala local knowledge itu tidak dihilangkan dengan kekerasan, tapi melalui media sosial yang jauh lebih halus dalam bentuk hiburan, entertainment, dan dalam entertainment inilah jati diri kita dan identiti kita itu hilang. Karena kita lebih senang menonton video kucing-kucing di TikTok daripada membuat penelitian tentang sejarah kita sendiri. 100 tahun dulu, tulisan Bukhara al-Jahari, Tash Salatin, ya, salah satu kitab falsafah politik yang wujud di rantau kita di Asia Tenggara, ya, dikategorikan oleh sarjana-sarjana Inggris sebagai satu tulisan mitos dan koleksi cerita-cerita legenda yang tidak penting, ya, dan dimasukkan dalam kategori fiction. Walhal Tash Salatin yang berbincang tentang teori kuasa dan relasi kuasa antara raja dan rakyat itu ditulis 30 tahun sebelum Thomas Hobbes menulis bukunya Leviathan. Hari ini
dimanapun, baik di Eropa, Amerika, Australia, atau di rantau kita Asia Tenggara sendiri, kalau kita mengambil kursus ya teori sains politik, buku yang mana yang kita baca? Kita membaca Thomas Hobbes, ya, Leviathan. Saya tidak nafikan bahwa Leviathan itu buku yang penting. Saya senang membaca Leviathan. Tapi saya sedang juga membaca Tashus Salatin. Nah, inilah injustice-nya, bahwa Tashus Salatin dilupakan. Dan Leviathan oleh Thomas Hobbes itu dikedepankan dan dipertengahkan. Nah, itu menjadi the benchmark ya. Buku teori politik ya rupanya begini seperti Leviathan. Dan kita telah lupakan tulisan-tulisan kita sendiri. Nah, ini bukan unik ya kepada kita yang hidup di Asia Tenggara. Apabila saya di Afrika dulu, saya lihat fenomena yang sama. Tulisan-tulisan, idea-idea Afrika itu telah hilang karena datangnya pengaruh budaya dan sistem pendidikan Inggris dan Perancis di benua Afrika. Jadi saya rasa ini bukan satu masalah yang unik kepada rantau kita. Ini satu masalah global. Dan dalam rangka sejarah yang besar dan luas dan panjang ya, saya rasa apabila local knowledges begini hilang ya, bukan hanya kita masyarakat Asia Tenggara yang menjadi miskin, tapi dunia menjadi miskin ya. Karena Tashus Salatin itu penting bukan hanya untuk kita di Asia Tenggara, Tashus Salatin itu penting untuk dunia. Ya. Ya penting untuk dunia karena buat saya ini merupakan antara khazanah intelektual manusia untuk umat manusia, tidak kira dimanapun ya. Dan yang menyedihkan untuk saya adalah pertamanya anak-anak muda di Asia Tenggara tidak kenal Tashus Salatin, tapi keduanya mahasiswa saya di Eropa, di Jerman, di Prancis, di Belanda juga tidak kenal Tashus Salatin. Dan saya rasa mereka semua miskin ya. Anak-anak kita miskin, tapi anak-anak di Eropa juga miskin karena tidak kenal, tidak pernah membaca, tidak pernah dengar ya tentang Tashus Salatin dan buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain yang tulis di Asia Tenggara. Oleh karena itulah proses historical recovery ini ya merupakan satu proses yang sangat penting buat kita. Mungkin hanya satu atau dua poin lagi ya tentang decolonization ini. Dekolonisasi ini sebenarnya saya sendiri tidak tahu apa itu dekolonisasi ya, karena ada juga masalah bandwagon ya, bandwagon karena dekolonisasi ini telah menjadi satu yang agak trendy di kalangan aktivis dan ramai orang yang ingin mengaku diri mereka itu decolonial activist atau lain-lain lagi. Ini seperti label selebriti. Maaf, suaranya hilang, Faris. Mute, Faris. Siapa? Ya. Saya tidak tahu. Oke, ya. Jadi saya sendiri tidak begitu senang dengan label ini ya. Tapi saya rasa proses decolonization ini ya berlaku di banyak level ya dan di banyak disiplin dengan cara-cara yang lain. Jadi saya ingin mengakhiri dengan beberapa poin tentang kerja saya sendiri. Tadi saya sebut bahwa buku-buku saya sebenarnya adalah buku-buku tentang buku-buku. Jadi saya menulis buku tentang buku-buku yang ditulis oleh orang Eropa apabila mereka menjajah Asia Tenggara. Mengapa? Mengapa ini penting? Saya rasa ada beberapa sebab ini penting. Pertamanya, kita di Asia Tenggara apabila menulis tentang sejarah Eropa ya dan sejarah kolonialisme di rantau kita, selalu ingin menumpukan fokus kita kepada episode-episode kekerasan, ya, peperangan, pertempuran yang berlaku, ya, perang. Dan ini memang bahan yang bagus untuk sinetron, ya, untuk membuat film-film yang menarik dan blockbuster begitu. Tapi buat saya, walaupun tidak dapat dinafikan, ya, bahwa berlakunya kekerasan, ya, peperangan, pembunuhan besar-besaran. Tapi buat saya, yang lebih berbahaya adalah cara bagaimana proses kolonialisme itu meresap masuk melalui ide-ide. Jadi karena itulah saya anggap buku-buku yang ditulis oleh kolonialis seperti Raffles, Mundy, Kuhn, dan lain-lain lagi itu jauh lebih penting dan jauh lebih berbahaya. Karena dalam tulisan-tulisan itulah kita lihat rekonstruksi identiti masyarakat Asia Tenggara. Dalam tulisan
Raffles, ya, The History of Java. Bagaimana masyarakat Jawa itu direkonstruksikan sebagai satu masyarakat agrarian. Idea ini yang dipetik oleh Belanda kemudiannya untuk memulakan transformasi ekonomi agrarian di Jawa, untuk menjadikan masyarakat Jawa itu masyarakat kampung. Ya. Dan idea ini buat saya sama bahayanya dengan peluru dan pedang dan senapang dan meriam yang digunakan oleh tentara-tentara kolonial. Idea-idea inilah yang merupakan idea-idea yang akhirnya membawa transformasi masyarakat kita. Masyarakat yang dulunya masyarakat pedagang dan saudagar dan maritim akhirnya dijadikan masyarakat kampung dan agrarian. Melalui apa? Melalui idea dalam buku-buku. Itu pertama. Ya. Jadi apabila saya menulis tentang buku-buku ini, saya mengupas idea-idea yang terkandung dalam buku-buku ini. Itu satu. Keduanya, buat saya buku-buku ini bukan buku-buku tentang Asia Tenggara. Apabila saya membaca tulisan-tulisan ya penulis kolonial Inggris, Belanda, Spanyol, Perancis dan lain lagi, walaupun mereka menulis tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Thailand, sebenarnya mereka menulis tentang diri mereka sendiri. Ya. Karena dalam tulisan Raffles itu kita lihat prejudisnya, rasismenya, ya, jelas dalam tulisannya. Jadi saya tidak membaca bukunya Raffles, The History of Java, untuk mengenal Jawa. Tapi saya membaca tulisan Raffles untuk mengenal Raffles. Dan untuk mengenal ideologi dan mentaliti kolonialisme. Karena apabila saya membaca tulisan Raffles dan Crawford dan Mundy dan Keppel, orang-orang begini, disinilah saya mula memahami cara bagaimana logic of colonial capitalism itu berfungsi, beroperasi. Disitulah kita dapat memahami ya the logic of westernized, racialized colonial capitalism. Dan apabila kita ya yaitu akademik daripada Asia Tenggara membuat ya kritikan begitu dan menulis begitu, maknanya untuk kali pertama kita orang Asia menulis sejarah Eropa. Kita menulis sejarah Eropa. Karena kita tidak payah ke Eropa untuk belajar Eropa, karena Eropa sudah datang ke kita. Ya. Eropa sudah datang ke kita, Barat sudah datang ke kita. Dan apabila kita mengkritik, membaca secara kritikal, dan mengupas secara kritikal idea-idea ini, apa yang benar-benar berlaku? Sebenarnya kita, untuk kali pertama dalam sejarah, kita mula menulis secara kritikal tentang Barat. This is the first time that the non-Western scholar is writing about the West. Ya, jadi buat saya itulah agenda saya. Ya, itu agenda saya. Kalau ditanya, okay, what are you trying to do? Ya, apakah usaha saya? Apakah agenda saya? Ini agenda saya. Agenda saya adalah untuk memulakan proses decolonization of knowledge melalui proses membaca secara kritikal tulisan-tulisan Eropa tentang Asia, untuk membuktikan bahwa dalam buku-buku yang ditulis itu, apa yang terkandung dalam buku itu adalah sebenarnya ya the genesis of the idea of Western colonialism. Nah, dan Ikhwan, Oke, ya, ya. Ikan, boleh tak saya mau tambah hanya satu lagi poin sebelum Boleh, kita ya. tamat. Oke. Ya, Ini by way of a conclusion ya. Maaf, Ikan, bolehkah saya share screen sebentar? Boleh ya. Sebentar. Siat Ihsan bisa dijadikan sebagai host, Faris? Maaf Prof, ini Zoom-nya cuma bisa satu host dan tidak bisa untuk berbagi jadi co-host. Oke, saya tidak apa. Saya dihilangkan, kemudian dipindah, bisa nggak? Nanti nggak bisa pindah lagi ya. Oh, kalau gitu nggak apa. Oke, nggak apa. Apa yang saya ingin share tadi adalah poster untuk malam ini. Oh, oke. Saya share, saya posting aja. Oke. Share poster untuk malam ini. Oke, siap. Sebentar ya. Oke, ini poin saya yang terakhir ya.
sebentar. Oke. Kok nggak bisa pula ini. Oke, saya download dulu dari ini, Prof. Dari saya download dari ini dulu. Oke. Mungkin sambil menunggu. Ya, sambil menunggu Iya. bisa. Ya, bukan hanya satu poin karena Bentar. tadi kan apabila kita bikin planning untuk sesi malam ini, jadi saya tanya pada Ikhwan, apakah ada poster untuk eventnya, dan Ikhwan bilang iya ada. Jadi saya tanya Ikhwan mau fotonya? Ini fotonya. Jadi saya kirim foto ini. Dan apabila saya sharing poster ini dengan teman-teman saya di Malaysia, di Singapura, mereka kata, kenapa ada foto kamu sama istri kamu di sana? Ya. Dan ini buat saya satu poin yang penting. Oke, tidak payah share lagi. Kembali ke screen biasa. Ya. Jadi kenapa? Ya, apabila kan saya sebut proses kolonialisme ini, saya rasa sangat halus ya, dan ia wujud dalam bentuk-bentuk yang kita kenali sebagai normal. Saya beri satu contoh. Ya. Kalau di Indonesia kan, kalau di TV ini tiap-tiap malam ada talk show. Ya. Di Malaysia pun ada talk show, Singapura pun, mana pun lah di Indonesia, di Malaysia, di Filipina ada talk show. Talk show ini sudah menjadi populer. Kalau saya di Indonesia dulu, saya nonton Empat Mata ya dengan Tukul. Nah, tapi format talk show ini mulanya di Amerika, ya, dan telah menjadi satu yang normal dimanapun, baik di Cina atau di Rusia atau di India atau di Malaysia atau di Indonesia. Kita terima ide-ide ini, kita terima sebulat-bulatnya, formatnya. Ya. Talk show-nya semuanya sama. Ada meja, ada kursi, ada host-nya, ada tetamunya, ada band-nya, itu aja. Dan kalau kita lihat format medsos, ya, baik Instagram atau TikTok, formatnya juga sama. Jadi kembali ke poster itu, ya. Tiap-tiap kali kita ada talk, kita akan adakan poster. Karena itu menjadi satu kebiasaan. Baik dalam dunia akademik juga kita ada posternya. Dan fotonya selalu foto individu yang akan membentangkan kertas itu ya. Jadi selalunya orang akan minta foto saya. Dia kata, okay, you're the speaker, can we have a photo? Jadi kita kirim foto muka kita. Nah, saya sudah bosan dengan muka saya ya. Saya sudah 55 tahun melihat wajah gorengan yang sama tiap-tiap pagi ya, dan tiap-tiap hari apabila saya bangun sikat gigi, mukanya sama, tidak berubah. Jadi saya bosan melihat muka saya, dan saya bosan dengan budaya Instagram dan selfie yang kita lihat di mana-mana. Karena itu saya sangat senang hati ya dengan COVID, karena semua orang pakai masker, jadi tidak payah selfie lagi ya. Nah, apa yang menarik ialah selfie ini juga merupakan satu yang sangat-sangat kontemporer ya. Ia wujud dalam konteks satu sistem sosioekonomik yang menekankan peranan individu dalam sistem struktur ekonomi itu sebagai consumer dan producer. Jadi segala apa yang kita lihat sekarang ini, baik Facebook, baik TikTok, Instagram dan lain-lain, semuanya targetnya kepada individu. Dan ini seperti yang saya sebut tadi, ini merupakan ide-ide yang baru ya, ide-ide yang baru. Balik kepada tulisan Bartlett ya, sebelum wujudnya ya, modern Europe dari abad ke-17, budaya individualism ini tidak begitu kuat di Eropa dan juga di Asia. Jadi kita lihat arsitektur di Asia. Kita lihat masjid-masjid, candi-candi, istana-istana ya, yang mungkin beratus-ratus tahun. Kita tanya, siapa yang arsiteknya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa arsiteknya. Tapi ini juga sama di Eropa. Kalau kita ke Eropa, ya kita lihat bangunan-bangunan ya, tempel-tempelnya, Colosseum. Kita tanya siapa yang membangun kayak gitu. Kita tidak tahu siapa arsiteknya, tidak tahu. Kenapa? Karena pada satu masa dulu tidak wujudnya konsep of the individual begini. Apa yang penting adalah candi itu, masjid itu, istana itu dilahirkan oleh masyarakat.
oleh masyarakat, the context of society. Ya. Nah, ini satu idea yang saya rasa kita telah lupa. Kita juga telah lupa dalam perlombaan kita untuk membuktikan bagaimana modern dan develop kita telah, ya. Jadi kita mengikut model yang sama. Jadi karena itulah saya dalam foto itu saya masukkan foto istri saya juga. Karena buat saya segala usaha saya, segala kerja saya, segala tulisan saya, ya, tidak mungkin wujud tanpa istri saya. Ya, saya bukan individu. Ya. Ini saya masih berpegang kepada satu kepahaman bahwa the individual is a social animal, dan buat saya istri saya adalah separuh hidup saya. Tanpa Amy dalam hidup saya tidak mungkin saya menulis 23 buku, ya. Tanpa Amy dalam hidup saya tidak mampu menulis dan melaksanakan segala tugas akademik saya dan lain-lain lagi. Jadi buat saya bukan hanya satu individu, saya sebahagian daripada satu unit keluarga, ya. Dan saya rasa ini yang ini merupakan kita dapat pikir di luar kotak yang sempit, ya. Karena saya rasa zaman ini dunia ini semakin homogen, ya. Sehingga semua fast food di dunia sama, ya. Mana-mana restoran fast food menunya burger dan kentang atau ayam goreng. Instagramnya semuanya sama, semua video TikTok hampir sama, hanya aktornya lain, tapi formatnya sama. Semua talk show sudah menjadi sama. Semua hotel kelihatan sama, dimanapun dunia menjadi semakin homogen. Dan oleh karena itulah buat saya decolonization ini merupakan satu yang penting karena dalam proses mengenal pasti, ya, asal usul idea-idea yang datang daripada period kolonial ini, dan juga mengenal pasti bagaimana idea-idea ini telah menjadi normal dan hegemonik. Ini juga membuka laluan, ya, untuk kita berpikir di luar kotak, di luar kategori yang kita telah terima. Dan kita terima kategori-kategori ini apabila di university, ya. Karena di sanalah, nah ini area ini, ya, seperti yang Ikhwan bilang, ya, kita merupakan produk sistem ini. Kita merupakan produk sistem ini karena kita telah masuk dalam sistem yang sama. Tapi oleh karena kita masuk sistem yang sama dan kita kenali sistem itu, kitalah yang dalam, ya, posisi yang paling bagus untuk mengkritik sistem itu, karena kita di dalam, kita bukan di luar, ya, kita di dalam. Apalagi kita yang akademik, ya, yang mempunyai role yang penting dalam sistem ini. Jadi kalau kita sebagai akademik dapat memulakan proses ini, ya, maka saya rasa proses decolonization ini dapat dilaksanakan. Buku-buku ini, decolonization seperti yang saya sebut tadi, ya, bukan satu campaign anti Barat, ya, anti Western, tapi buat saya ia satu yang lebih mendalam, lebih penting. It is part of a process, ya, di mana kita mula satu proses excavation dan rekonstruksi, di mana segala kepelbagaian dan perbedaan dan aneka ragam, ya, the complexity dalam sejarah dan di dalam konteks masyarakat itu dapat dihidupkan kembali, ya, agar kita sadar, jauh lebih sadar bahwa dunia yang kita terima setakat ini sebenarnya merupakan satu dunia yang kita telah warisi dari period kolonial. Sejarah itu bukan satu yang episodik, ya, bukan pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial, tidak. Ya satu seperti satu sungai, ya, yang mengalir, ya masih sungai yang sama, ya. Jadi untuk kita kembali itu proses melawan lupa ini, saya rasa ini sangat-sangat penting. Dan ia bermula dengan satu interogasi apabila kita mula interogasi idea yang paling simple sekali. Termasuklah idea foto untuk poster untuk webinar. Oke, disitulah saya stop, ya, sekarang, Ikhwan. Baik, terima kasih Dr. Faris Nur, presentasinya yang luar biasa, ya, bahwa memang di kolonisasi yang paling dahsyat adalah melalui ide-ide, ya. Semakin lama kolonisasi itu semakin halus, ya. Jadi kita jadi lupa local knowledge kita, bukan karena kekerasan, tetapi justru melalui sesuatu yang sangat halus, ya, melalui
media, ya, melalui gadget dan seterusnya. Dan banyak hal yang kita menjadi lupa. Tadi satu contoh yang sangat bagus tentang Tajus Salatin, ya, yang sebenarnya itu adalah satu karya tentang teori politik, ya. Dan saya kira banyak hal tadi yang dikemukakan oleh Dr. Faris terkait dengan decolonization of knowledge, bukan sebagai anti Western, ya, campaign, tidak, ya. Jadi lebih pada mengintegrasi, ya, ide-ide yang tadi dikatakan bahwa ide-ide tertentu yang kemudian itu menjadi semacam bahkan lebih dahsyat dibandingkan peluru, ya. Ya, ini saya senang sekali bahwa yang hadir di sini sangat banyak. Kebetulan Zoom ini hanya mencakup 100 orang. Di sini saya catat tadi Prof. Hedi Ahimsa Putra juga sempat masuk, tapi kemudian mungkin keluar kembali. Di sini ada Mbak Lis Markus, ada Mas Ahmad Baso, kemudian ada Mas Muhammad Fayyad, kemudian ada Mas Ilham Sainong, ada Nyai Nur Rafiah dan sebagainya. Saya kira saya senang sekali. Oke, saya akan buka pertanyaan. Sementara saya harus katakan bahwa Faris Nur harus sudah selesai nanti pada jam berapa, Faris? Jam 10, saya jam 9 di sana. Oke, jadi mungkin waktu setengah jam, ya, cukup, ya, saya kira. Kurang lebih begitu. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya juga ada satu pertanyaan, tapi saya akan tanya nanti. Oke. Sebentar, ini ada beberapa ada di chat, ya. Roma sudah Roma, ya. Oke. Ya. Di sini ada Roma Ulinuha, di dosen di Fakultas Usuluddin, saya kira, yang jika itu orang yang sama. Wilson Kalijaga. Gagasan Islamic Finance atau banking misalnya dapat menjadi alternatif yang bergerak bersama-sama dengan kapitalisme, termasuk contoh di Inggris di masa ini. Apakah ini juga menjadi penanda konvergensi gagasan Timur dan Barat yang dapat ditemukan pula di disiplin lain seperti sosiologi, filsafat, psikologi, antropologi, histori, dan sebagainya? Nah, itu atau Faris akan jawab, atau coba saya cari yang, tapi sudah bisa ditangkap, ya, Faris, ya? Ya, mungkin saya respon, ya. Oke. Maaf, ya, karena respon saya ini agak sinis, ya. Kalau kita melihat landscape, ya, Islamic finance dan Islamic capitalism zaman ini, ya, saya rasa ada banyak mazhabnya, ya. Tapi salah satu kritikan yang telah diluahkan, ya, tentang Islamic economics ini adalah yaitu sering, ya, apabila kita melihat Islamic finance ini, ya, sebenarnya kapitalisme, tapi hanya yang memakai baju Islam, itu aja. Jadi dicatkan hijau, tapi dari segi praktiknya tidak berbeda langsung. Saya rasa kriterianya amat penting, yaitu apakah ia sejenis perdagangan yang benar-benar mengikut prinsip-prinsip etika Islam, ya. Sebagai contoh, kalau company itu, ya, mungkin tidak mendapat untungnya dari produksi arak, tetapi ia melabur uangnya, investasinya dalam company-company yang membuat senjata,
Ya, apakah itu satu model ya of an Islamic company? Saya rasa tidak. Jadi saya rasa oleh kerana itu proses check and balance ini sangat penting ya. Saya masih ada harapan ya bahwa Islamic finance ini dapat merubah ya budaya kapitalis yang kita lihat di waktu ini ya, di seluruh dunia. Tapi kalau kita melihat model-model kapitalisme yang wujud di Eropa, sebelum wujudnya kapitalisme yang kita kenali hari ini, di Eropa telah wujudnya mercantilism. Mercantilism itu ya, sejenis kapitalisme juga, tapi ya sejenis ya, perdagangan di mana matlamatnya, ya, the goal of it adalah untuk khidmat kepada masyarakat. Ya, jadi sejenis bisnis yang menguntungkan masyarakat dan tidak menjadi beban kepada masyarakat. Nah, kalau itu kriterianya, ya saya terima, ya saya terima. Tapi yang membuat saya agak sinis ya dewasa ini adalah sering apabila kita melihat contoh-contoh ya Islamic finance atau juga ada orang yang sebut tentang Buddhist finance. Prinsip-prinsip keagamaan itu tidak begitu jelas ya, tidak begitu ketara. Apa yang jelas adalah sistem kapitalis itu sendiri. Nah, kalau itu berlaku, kalau company-company ini merosakkan alam, kalau company-company ini membuat investasi dalam industri yang mencemar alam atau membuat senjata atau benda-benda begitu, dan saya rasa itu ya ethics-nya hanya satu label yang digunakan ya. Ini yang kita yang dewasa ini kita menggunakan label greenwashing ya. Banyak company yang cuba mencuci image mereka dengan mengatakan kita sangat prihatin kepada alam ya. Jadi company minyak, company gas merosakkan alam di Brazil, tapi di satu pulau di Pasifik mereka menternak ayamnya, dan itu yang dimasukkan dalam iklannya, dalam komersialnya. Lihat kita begitu prihatin kepada ayam di pulau ini, tapi berjuta-juta hektar tanah yang dirusakkan di Brazil itu tidak diceritakan ya. Jadi saya rasa oleh kerana itu kita seharusnya saya rasa lebih waspada dan kritikal kepada apa yang sedang berlaku di waktu ini. Persamaan antara Eropah dan Barat dan Timur, saya rasa ini bisa berlaku, dan malah ia berlaku saat ini ya. This conjunction ya between East and West sudah berlaku, tapi ia berlaku pada tahap ya model yang saya sebut tadi, yaitu satu model of capital driven growth. Di sanalah berlaku kontak dan interaksi dan kerjasama. Malah kemarin ya Joe Biden Presiden Amerika dan Xi Jinping Presiden China baru aja adakan dialog antara Amerika dan China, di mana kedua-dua negara superpower ini menyatakan bahwa mereka sanggup bekerja sama. Kenapa? Karena tidak ada perbezaan ideologi antara China dan Amerika. Ya, ramai orang yang sangka China itu negara komunis. Ya mungkin pemimpin presidennya dan partai yang berkuasa itu partai komunis, tapi dari segi ekonominya China bukan negara ekonomis, ya negara kapitalis. Jadi persaingan antara Amerika dan China ini bukan persaingan ideologi, ya persaingan antara dua kuasa kapitalis yang ingin mendominasikan pasaran antara bangsa. Jadi oleh karena itu saya tidak setuju ya apabila komentar-komentar politik menyatakan bahwa apa yang kita lihat di pentas dunia saat ini adalah satu lagi perang dingin yang berlaku antara tahun 50-an hingga tahun 1989 itu satu perang ideologi antara kapitalisme dan komunisme, antara Amerika, Rusia dan China. Ya, perbedaan ideologi. Apa yang berlaku saat ini antara Amerika dan China bukan satu pertempuran ideologi, bukan satu konflik ideologi, karena dari segi praktiknya China telah menjadi satu negara kapitalis. Dan apabila negara-negara kapitalis bersaing, ya itu bukan perang dingin, itu perang kolonialisme. Ya. Panas. Ya. Apabila Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, dan Perancis datang ke Asia Tenggara, mereka semua negara-negara kapitalis. Itu persaingan antara negara-negara kapitalis untuk menjajah dunia atas nama
kemakmuran dan perkembangan ekonomi mereka sendiri. Itu yang berlaku. Dan oleh karena itu saya sangat khawatir ya melihat apa yang berlaku antara Amerika dan China sekarang ini. Karena kedua-duanya merupakan negara kapitalis yang ingin memperluaskan zon hegemoni mereka. Sama dengan apa yang berlaku antara Inggris dan Belanda zaman dulu. Dan dengan itulah Malaysia dan Indonesia dipisahkan ya, melalui perjanjian-perjanjian yang ditandatangani bukan di Batavia, bukan di Penang, tapi di London dan di Hague. Ya. Oke, saya lihat di sini ada Mbak Liz Markus. Mungkin saya undang Mbak Liz Markus untuk Halo, Liz. langsung. Masihkah ada Mbak Liz? Atau Tadi saya sudah nampak namanya. Ya, Tadi ya, ya. tadi saya lihat. Oke, mungkin saya bacakan. Saya kira ini poin yang penting jika Mbak Liz tidak ada. Oke. Dia mengatakan, tapi sejarah internal atau local knowledge, sejarah juga local knowledge sejarah juga dikonstruksi suatu rejim. Ya, baru misalnya menciptakan sejarah yang menolak atau memanipulasi peristiwa pembantaian G30S misalnya, menafsirkan sejarah gerakan perempuan dalam versi militer yang menggambarkan perempuan subordinat sebagai versi militer. Ini satu, dan ini sudah ada 3 yang angkat tangan, ya. Satu Samsul Watani. Saya undang, silahkan Samsul Watani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsul Watani dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi mahasiswanya Pak Nirwan juga ini. S3 di sini. Saya mendalami studi Islam dan beberapa waktu tahun kemarin juga membaca semacam ada kajian baru yang mungkin disebut sebagai postkolonial, Pak. Postkolonial yang tadi mungkin Pak Faris belum sempat menyinggung. Maka mungkin pertanyaan saya bagaimana karena kajiannya Pak Faris ini adalah kajian sejarah kolonialisasi, kemudian termasuk juga tentang negara-negara. Maka saya mungkin bertanya bagaimana pandangan Pak Faris terhadap kapitalisasi di negara-negara Islam, entah itu sejarahnya maupun hari ini. Karena ada buku dulu saya baca dari ketika Makkah menjadi Las Vegas itu, dan diterbitkan oleh Kompas, itu beberapa kajian yang mengatakan bahwa Arab Saudi adalah negara Islam tetapi 1000% kapitalis, bukan hanya 100% katanya. Mungkin bagaimana pandangan Pak Faris? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat konteks sejarah intelektual, sepertinya intelektual di Asia Tenggara ini kan banyak dibentuk oleh negara-negara yang sebenarnya juga dulu menjajah kita, ya. Artinya banyak dari alumni Belanda dan negara-negara lainnya. Nah, apakah kemudian kepulangan mereka ataukah pandangan-pandangan mereka terhadap masyarakat, terutama juga masyarakat kita Indonesia, sesuai dengan konstruksi intelektual mereka yang didapatkan di di Belanda atau di tempat lain, dan apakah kemudian mereka ketika pulang bisa kita katakan sebagai rantai juga, rantai penyambung dari apa yang Bapak sebut sebagai kolonialisasi tapi halus gitu tadi. Nah, mungkin itu dua itu. Ini mempertanyakan saya nih. Enggak, kalau Oke, tidak makasih, Pak. Tidak masalah. Ini kemudian ada langsung ya, Faris ya. Ini saya baca Ikhwan, semua. Bisa saya respon langsung? Oke, silakan. Kan, saya coba kaitkan kedua soalannya tuh ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya juga. Satu yang membuat saya khawatir ya adalah satu fenomena yang tidak begitu baru, tapi kita lihat dalam masa 10 tahun ini, kita lihat ini sudah menjadi satu tren ya, di mana dekolonisasi ini telah menjadi satu yang trendy, tapi juga diangkat oleh kelompok-kelompok konservatif. Betul, ya. Yang menggunakan dekolonisasi ini sebagai satu alat ya untuk mengancam Barat khususnya dan menolak apa saja yang dilabelkan Barat.
dan bukan hanya Barat ya, tapi segala label-label yang dikaitkan dengan Barat. Jadi liberal, pluralis, demokrat itu semua dianggapkan Barat. Nah, ini bukan satu taktik yang baru, malah ya balik ke zaman Perang Dingin pun ini digunakan ya. Kita lihat di rantau kita rezim-rezim yang mengatakan bahwa demokrasi ini merupakan sejenis penjajahan baru, neokolonialisme dari Barat, bla bla bla. Nah, ini buat saya satu fenomena yang saya rasa agak bahaya. Bahaya karena ia bisa merepotkan keadaan di mana diskusi yang rasional tidak lagi bisa berlaku ya. Karena seperti yang saya sebut tadi ya, decolonization ini bukan suatu agenda anti-West, anti-Barat ya, di mana segala apa yang dilabelkan Barat itu dianggap negatif ya. Ya satu proses saya rasa ya di mana kita coba mengenal pasti dari mana datangnya ide-ide, dan ide-ide ini ya, termasuklah ide-ide yang paling simpel dan yang paling kompleks, daripada ide teh, apakah itu Apple, apakah itu kerusi, hingga ke ide apakah itu constitutional democracy dan lain-lain lagi ya. Jadi proses interogasi ini saya rasa satu yang normal, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelajarannya, khususnya di universiti. Kita patut ya membendung ya semangat ini ya, berpikir secara kritikal. Tapi apabila dekolonisasi ini digunakan sebagai satu alat oleh rejim-rejim tertentu, puak-puak tertentu, kelompok tertentu untuk mengedepankan agenda mereka sendiri. Oleh kerana itu tadi saya bangkitkan ya contoh ya penggunaan perkataan empire ya. Mengapakah sejarawan-sejarawan di rantau kita senang sekali menggunakan perkataan ini ya, walaupun saya rasa tidak ada bukti bahwa Majapahit itu satu empire atau Melaka itu satu empire. Ini mungkin karena kita iri hati ya, kita jealous bahwa kita dijajah dulu dan kita juga ingin ada fantasi menjadi penjajah sendiri ya. Dan saya rasa ini nostalgia begini wujud dalam banyak bentuk-bentuk ya yang kompleks dan yang simple, dan saya rasa kita patut waspada. Jadi saya setuju dengan apa yang Mbak Liz tanya tadi ya. Memang benar ya, kita lihat dalam proses decolonization of knowledge ini, khususnya dalam bidang sejarah ya, salah satu faktor yang kritikal adalah kita perlu waspada ya dan berjaga-jaga, karena kan ada tren yang kita lihat baru-baru ini di mana segala simbol yang dikaitkan dengan era penjajahan itu mereka ingin hapuskan. Jadi kita lihat baik di Eropa juga ya, patung-patung jenderal-jenderal kolonial dan pemimpin kerajaan ya ditumbangkan di Eropa. Ada satu yang dibaling masuk ke dalam sungai gitu. Ya jadi ada yang menyokong, yang kata oh ini bagus, ini bermakna bahwa simbol-simbol kolonialisme ini dihapuskan. Tapi kalau kita hapuskan simbol-simbol itu, kita lupakan ya, maka kita lupa realiti dan sejarah kolonial itu sendiri. Dan buat saya tidak setuju ya apabila saya melihat kempen-kempen di Eropa untuk memusnahkan atau membuangkan patung-patung ini, karena buat saya itu sebahagian daripada sejarah Eropa, dan Eropa tidak patut lupa bahwa pada suatu masa dulu kekuatan mereka dan kekayaan mereka hari ini adalah karena pada suatu masa dulu mereka merupakan kuasa-kuasa kolonial, dan mereka ada tanggung jawab ya kepada negara-negara yang mereka jajah untuk memperbaiki segala keburukan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi dalam proses dekolonisasi ini telah menjadi satu debate yang sangat politikal, dan oleh karena itu saya rasa ada banyak aspek yang menarik ya, dan ia bukan satu yang dapat dilaksanakan begitu saja ya, tidak dengan satu buku atau satu kritikan sejarah kolonial itu akan lesap hilang untuk selama-lamanya. Itu tidak berlaku begitu. Tapi balik kepada poin yang Syamsul bangkitkan tadi ya, tentang rantai antara barat dan timur ini ya. Saya rasa Syamsul, kalau kamu mau mencari ya mungkin agen hegemoni neokolonialisme itu, mereka bukan diketemukan di Leiden ya, tapi banyaknya diketemukan di Asia Tenggara sendiri. Ya, tidak semestinya
intelektual Asia dan Afrika yang ada pengalaman pendidikan di Eropa itu menjadi agennya selalu ya yang kekal di tempat-tempat lokalnya. Kita lihat tragedi yang berlaku di Afrika, di mana begitu ramai diktator-diktator di Afrika yang menjual negara mereka kepada company-company Amerika dan Eropa itu bukan dididik di Eropa, tapi wujud sebagai pemimpin-pemimpin organik dari masyarakat mereka sendiri. Dan ini saya rasa kita masih belum paham ya setakat mana kita, yaitu masyarakat Asia, ya difahami dan dikenali dan diketahui oleh Eropa. Ya, karena seperti yang saya sebut tadi ya, penjajahan itu bukan satu proses militer sahaja. Ya, berlaku peperangan dan pertempuran, tapi itu episode-episode yang pendek ya. Tapi dalam period beratus-ratus tahun itu, masyarakat Asia dan Afrika ini telah diteliti, ya, dijadikan satu object of study, di mana segala aspek budaya mereka dikenali dan difahami, sehingga seperti Raffles ya menulis dalam bukunya ya, I believe I know more of Java than anyone in the world. Nah, ini satu klaim yang luar biasa ya. Daripada seorang Inggris ya yang pertama kalinya datang ke Jawa pada tahun 1811 ya. Dan dalam masa 6 tahun begitu banyak data yang dikumpulkan oleh Raffles dan company India Timur Inggris ya, di mana ia dapat menulis buku yang 2 jilidnya ya, itu di mana segala maklumat, segala data yang dikumpulkan itu telah dimasukkan dalam buku itu. Kalau Anda pernah melihat ya buku ini ya, The History of Java tahun 1817 ya, diterbitkan tahun 1817. Dalam buku itu ada satu peta. Ya. Peta Java yang dilukis oleh Raffles pada tahun 1817 hingga ke hari ini Anda masih boleh gunakan peta itu untuk melintas tanah Jawa, ya, dari Jakarta sampai ke Malang. Begitu akurat peta itu luar biasa. Nah, itulah kolonialisme. Kolonialisme kita selalu sering apabila pikir tentang kolonialisme, sebut tentang kolonialisme, kita pikir tentang perang, tentara. Tidak. Kolonialisme, ya, inti patinya adalah data, maklumat dan fahaman. Dan itulah bedanya antara empire yang sukses dan empire yang gagal. Ya. Karena dalam era modern, ya, the accumulation of data itu sangat-sangat penting. Dan dalam proses itu, masyarakat yang dijajah itu telah terima banyak ide-ide ini. Jadi saya rasa apabila saya melihat ya lanskap politik di rantau kita saat ini, kebanyakan pemimpin politik, tokoh-tokoh politik yang buat saya ya telah menjual negara mereka, menjual bumi mereka kepada kapital antarabangsa. Ya. Bukan semuanya dididik di Amerika atau Australia atau di Eropa. Ya. Ramai antara mereka adalah ya, organic intellectuals yang wujud dari masyarakat mereka sendiri. Ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa oleh karena pengaruh epistemologi dan vocabulary Eurocentris ini begitu meresap dalam masyarakat kita, ke dalam bahasa kita sendiri, dalam vocabulary kita sendiri, dalam persepsi kita sendiri, maka oleh karena itu saya rasa tidak senang untuk kita keluar daripada genggaman hegemoni ini. Jadi tidak semestinya, karena tren yang saya lihat hari ini adalah wujudnya segolongan tokoh-tokoh politik, pemimpin politik yang ingin kembali kepada sejenis politik nostalgia, ya, balik kepada era zaman dulu yang begitu perfect, ya, era keemasan, zaman keemasan sebelum datangnya penjajah. Tapi sebelum datangnya penjajah pun rantau kita tidak aman tentram, ya. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara saling berperang, ya. Aceh menyerang Deli, Kedah, Johor, Pahang, itu pernah berlaku. Jadi saya rasa kita juga ingin patut ya berjaga-jaga, ya, dan tidak jatuh ke dalam trap ini, ya, yaitu
dialektik yang agak simple, di mana segala apa yang dikaitkan dengan Barat itu negatif dan segala apa yang dikaitkan dengan Timur itu positif. Itu tidak benar, saya rasa. Masih ada Ikon, dua, ya, masih ada dua yang raise hand. Silakan Ahmad Faidi. Sikat ya pertanyaannya ya, atau baik. Terima kasih Bapak Nurihwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin singkat saja, hanya ini konfirmasi. Kalau dalam historiografi Indonesia itu seperti sebenarnya tadi saya ada Ahmad Baso juga, Pak Ahmad Baso yang sempat menulis tentang kolonisasi sejarah, terutama dalam historiografi, di mana historiografi Indonesia selama ini memang banyak mengalami kolonisasi. Dalam pandangan Ahmad Baso itu, misalnya contohnya bagaimana penulis-penulis Barat ini melakukan desakralisasi terhadap naskah-naskah klasik yang menjadi kekayaan intelektual bangsa kita. Nah, pertanyaannya, apakah konteks semacam ini, terutama dalam konteks historiografi itu terjadi juga di Malaysia? Ini mungkin konfirmasi kepada Bapak Faris. Bagaimana kemudian selain dalam perspektif apa itu tadi, perspektif linguistik, bagaimana kemudian naskah-naskah klasik yang ada di Malaysia sebagai kekayaan intelektual Malaysia itu, bagaimana kemudian orang Barat itu memperlakukan itu. Itu pertama. Terus yang kedua, nah di satu sisi memang ini dekolonisasi itu merupakan proyek besar, sebagaimana yang Pak Idhwat sampaikan itu, sistem itu sudah menjamur di mana-mana. Cuman di satu sisi kolonialisme itu sudah muncul sebagai new colonialism, di mana targetnya itu sudah beralih pada individu-individu yang relatif menjadi kontrol kita itu semakin sulit. Bagaimana kemudian untuk menjawab tantangan itu ke depan? Karena memang propaganda kolonialisasi itu tidak hanya terjadi di kalangan intelektual dan akademik, tapi justru lebih yang lebih rentan lagi berada di kalangan masyarakat awam. Bagaimana ini akan bisa di-counter untuk gitu mungkin Pak. Ya, dapat dipahami. Sekaligus ya Faris, ini Nuraini Manan, silakan. Nuraini, apakah masih ada di situ? Masih? Atau saya terus saja? Saya biasa respon dulu, Ikon. Oke, silakan. Mungkin Nuraini tidak di sana. Ahmad, jadi jawaban kepada soalan yang pertama sama, ya. Kalau kita melihat karya-karya tulisan dan hikayat-hikayat yang wujud di semenanjung Malaysia, ya, pemerintah Inggris layanan yang diberikan oleh pemerintah Inggris sama dengan apa yang berlaku di Indonesia oleh Belanda, ya, di mana tulisan-tulisan Melayu itu seperti hikayat Misa Melayu, hikayat Merung Mahawangsa, ini semua dianggap legenda, ya, dan malah tahun ini saya menulis, saya sama teman saya Peter Carey dalam proses menulis buku tentang the devaluation of local knowledge, ya, during the colonial era, dan saya menemukan fokus saya kepada beberapa karya-karya Melayu yang telah diklasifikasikan oleh sarjana-sarjana Inggris, Orientalist scholars dari Inggris sebagai tulisan-tulisan fiction, ya, yang dianggap mitos dan legenda, tapi tidak layak dibaca sebagai tulisan-tulisan sejarah atau falsafah yang serius, ya. Jadi itu juga berlaku. Tapi setelah Malaysia merdeka, usaha untuk
menghidupkan kembali ya memori masyarakat, memori kolektif tentang karya-karya ini, saya rasa menghadapi beberapa masalah. Satunya adalah ya dominasi bahasa Inggris di seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita ingin memperkenalkan Tash Salatin kepada masyarakat internasional, ya sudah tentu bukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Inggris. Dan penerjemahan itu masih belum berlaku. Itu satu. Keduanya, saya rasa ada juga masalah di mana dalam proses menilai kembali tulisan-tulisan lama ini, saya rasa terselip juga agenda nasionalis oleh kelompok-kelompok tertentu yang memberi satu tafsiran yang baru juga kepada tulisan-tulisan ini sebagai tulisan yang mempunyai ciri-ciri ethno-nasionalis yang akhirnya saya rasa tidak membantu dalam usaha untuk memperkenalkan ya tulisan-tulisan ini kepada dunia karena ya berbau nasionalis. Nah, itu masalahnya. Jadi balik kepada apa yang saya bangkitkan tadi ya, di mana decolonization ini sering ya diperalatkan oleh setengah kelompok-kelompok politik untuk agenda mereka sendiri. Dan apabila itu berlaku, jadi proses decolonization ini saya rasa ya bukan lagi satu proses akademik dan intelektual, bukan lagi satu proses interogasi, tapi ia menjadi sebagian daripada alat senjata politik. Nah, itu yang membuat saya khawatir. Soalan kedua tadi, Ikhwan, saya lupa bagian keduanya. Yang tadi saya kira terkait dengan sekarang colonization itu mengarah pada individu. Yes, oke. Ya, ini saya rasa menarik dan balik kepada tulisan Bartlett. Ya, tulisan Bartlett ini saya rasa sangat-sangat penting untuk kita. Ya, karena kan apabila wujudnya ya kompeni-kompeni kolonial kapitalis ini merupakan satu fenomena yang tidak pernah berlaku dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia, tidak pernah wujud ya fenomena ini. Apakah itu kompeni India Belanda? Apakah itu kompeni India Timur Inggris? Ini merupakan satu kompeni yang mempunyai kuasanya sendiri dengan tenteranya sendiri. Jangan lupa ya, tentera kompeni India Timur Inggris pada satu masa mempunyai angkatan tentera lebih besar daripada negara Inggris sendiri, ya. Tenteranya 250.000 laskar, ya. Inggris sendiri tidak mempunyai tentera sebesar itu, ya. Nah, poin yang disampaikan oleh Bartlett ya dan penulis-penulis seperti Bartlett yang mengkaji fenomena ini adalah ini. Poinnya adalah dari saat inilah negara, konsep idea negara itu mula mati. Jadi apa yang kita lihat zaman ini? Kalau apabila orang bicara tentang hegemoni Barat dalam bentuk McDonald's atau Facebook atau Google tidak ada negara, ya. Facebook tidak ada paspor, ya. McDonald's tidak ada benderanya sendiri, ya. Jadi inilah evolusi kapitalisme daripada capitalism to late post-industrial capitalism. Ya. Dan saya rasa ini adalah satu proses yang bermula daripada abad ke-17. Kita masih tidak menstudi ini karena fokus kita kepada negara. Kita fokusnya kepada apabila kita mempelajari Eropa atau Barat, ya, Western civilization or Western culture, kita menumpukan fokus kita kepada negara-negara Barat, tapi kita tidak fokus kepada institusi-institusi yang wujud dari Barat, tapi sekarang ini telah menjadi global. Ya, Facebook bukan satu negara, ia merupakan satu kuasa global. Kompeni-kompeni minyak dan yang ada di dunia ini ya lebih kuat daripada negara-negara mereka sendiri. Nah, ini buat saya adalah the natural evolution, evolusi semula jadi proses kapitalisme yang wujud sebelum era industri dan sekarang telah sampai ke tahap post-industrial capitalism, late post-industrial capitalism. Dan dalam konteks inilah saya rasa dengan hegemoni kapital yang menumpukan fokusnya kepada individu ya. Inilah kita telah sampai ke satu tahap di mana proses
untuk mengcounter ya hegemoni ini amat susah, sangat susah saya rasa. Jadi karena itulah tadi saya sebut tentang Facebook dan Instagram dan TikTok dan lain-lain lagi. Karena kalau kita ingin benar-benar memerdekakan minda kita ya, pikiran kita, ya, kita tidak berlawan dengan satu negara atau satu kuasa, kita berlawan dengan satu tren yang baru. Ya, kita tidak dipaksa. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan, ya, kuasa-kuasa Barat akan mengirim tentara mereka dan espion mereka untuk mengintip, ya, untuk mendapat maklumat dan data dan info tentang negara-negara dan masyarakat yang dijajah. Zaman ini mereka tidak payah mengirim tentara atau espion untuk mendapat maklumat, karena kita memberi maklumat kita sendiri. Tiap-tiap kali kita masuk Facebook, kita memberi maklumat kita sendiri. Kita masuk ke Instagram, kita memberi maklumat kita sendiri. Mark Zuckerberg tidak masuk ke rumah kita ya waktu malam dengan pistol, letakkan pistol di kepala kita dan memaksa kita buka akun Facebook. Kita yang buka akun Facebook, ya. Jadi kita yang telah menyerah diri kita kepada Facebook, kita menyerah diri kita kepada TikTok dan Instagram. Nah, ini saya rasa satu fenomena yang luar biasa, tidak pernah berlaku ya dalam sejarah manusia, di mana berjuta-juta manusia di seluruh dunia, bukan berjuta, berbilion manusia di seluruh dunia telah menyerahkan diri mereka kepada kuasa kapital, ya, tanpa satu peluru yang ditembak, ya. Kita telah menyerahkan diri kita untuk dijajah melalui teknologi maklumat begini. Dan ini saya rasa satu yang luar biasa. Dalam konteks itu, ya, di mana buat saya ya, satu tantangan yang paling hebat buat kita dalam bidang akademik ini ya, dalam bidang pendidikan dan penelitian dan kerja akademik kita adalah bagaimana kita ingin mendidik satu masyarakat yang telah menjadi addicted ya, tertagih kepada media sosial. Nah, kita semua tahu ya, Ikhwan saya ya sekarang sebagai guru di university bagaimana susahnya ya, di mana kalau kita memberi assignment, kita tahu bahwa mahasiswa dan mahasiswi kita tidak membaca buku, mereka pergi ke Wikipedia langsung, ya. Jadi, nah itu realitinya. Nah, dalam konteks itu, bagaimanakah kita mau menjalankan proses dekolonisasi di mana sejarah itu sendiri tidak lagi didapatkan daripada arsip, daripada material original, tapi semuanya datang daripada foto dan memes dan lain-lain lagi. Nah, disitulah saya rasa masalahnya di situ ya. Jadi apa yang Fahmi bangkitkan itu saya rasa sangat penting. Fokus kepada individu, hidup dalam zaman ini di mana segala fokusnya kepada individu ini, inilah yang membuat mana-mana projek sosial itu begitu sulit dan susah ya, karena for a social project to get off the ground ya, untuk satu proyek sosial itu dilaksanakan, kita mesti wujudkan satu social bond dulu. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, di rantau kita, kita lihat bahwa hubungan sosial kemasyarakatan itu semakin lemah ya, oleh karena budaya individualisme yang dibendung dan didorong oleh sistem pasaran market kapitalis ini, saya rasa semakin kuat. Jadi oleh karena itu saya tidak tahu ya apakah project decolonization ini akan berjaya. Kalau kita lihat apakah hasilnya dalam period 20-30 tahun ini, ya kita semua kenal dengan Edward Said, kita kenal dengan idea-idea Edward Said, Chomsky dan lain-lain lagi. Tetapi apakah ia membawa pembaharuan atau perubahan dalam budaya politik kita, dalam budaya ekonomi kita, dalam norma-norma sosial kita? Saya rasa kita masih belum sampai ke sana lagi. Oke, saya kira itu catatan terakhir tadi itu sangat penting, dan itu mungkin jadi closing statement Faris ya. Bahwa sebenarnya proyek dekolonisasi pengetahuan sudah cukup lama, ya, tetapi kemudian pertanyaannya sebenarnya sejauh mana sebenarnya proyek dekolonisasi ini mempunyai impact ya kepada policy making, kepada pemikiran masyarakat atau perguruan tinggi juga, ya, karena sekarang
perguruan tinggi rame-rame ya untuk apa namanya ada sertifikat ini itu dan seterusnya. Yang itu yang sebenarnya penyeragaman ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikat ini maka dia harus memenuhi kriteria A, B, C, D dan seterusnya ya. Baik, saya kira ini sudah dua dan juga Ikon ya, sertifikat akademik ini bukan ditentukan oleh akademik ya, tapi ditentukan oleh manajer-manajer yang dididik dalam bidang managerial science, itu masalahnya. Ya. Oke, ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali Faris, ini satu perbincangan yang sangat produktif dan mencerahkan ya. Dan yang paling harus digarisbawahi bahwa dekolonisasi itu bukan berarti anti-Western, kemudian juga apa namanya, apalagi anti-white ya. Memang ada dekolonisasi ini dipergunakan oleh kaum konservatif ya yang kemudian itu mengarah ya pada apa namanya anti-Western, kemudian juga anti kulit putih ya. Saya masuk dalam suatu grup di Facebook ya tentang decolonization yang kebetulan memang apa namanya semua dari kelompok itu adalah Muslim, memang Muslim yang memang concern pada decolonization, dan memang banyak variasinya di situ, tetapi juga ada yang memang sangat konservatif. Jadi dia anti baratnya itu dibungkus ya, dibungkus dengan jargon-jargon decolonization. Ya, saya kira ini yang apa namanya perlu juga digarisbawahi bahwa kita belajar di dalam serial diskusi ini pertama memang untuk mengetahui sejauh mana ya sebenarnya decolonization ini, dan kemudian juga bagaimana ilmuwan Muslim so far itu menggunakan konsep ini ya. Dan saya kira itu memang variasinya banyak ya. Ada Hamid Dabashi, ada Bobby Said ya, ada yang lain-lain itu ya, semuanya dengan agendanya masing-masing. Ini beberapa sebenarnya ada pertanyaan dalam chat, tapi mohon maaf waktunya sudah tidak memungkinkan. Sekali lagi terima kasih Brother Faris Nur ya telah meluangkan waktu meskipun tadi sebenarnya sakit karena vaksin ya. Kemudian juga akan ada saudara yang datang, tapi Faris menyempatkan waktu ini untuk berbincang-bincang kepada dengan kita semua di sini. Sekali lagi terima kasih Faris, dan saya ucapkan terima kasih kepada para terima peserta. kasih Faris. Masih. Salam buat Eni. Iya, salam buat Eni. Mbak Alis ya, terima kasih Mbak Alis. Ya, makasih Wan. Ya, nanti ya sebulan lagi Faris harus diundang lagi ya. Oke, pasti. Ya. Terima kasih semuanya yang peserta yang hadir pada malam hari. Malam, terima kasih. Ya. Malam. Ya, apa namanya, sehat-sehat Faris. Ya. Ditunggu di Bogor ya Faris. Oke. Ya. Oke, baik, kita tutup dulu. Kemudian nanti apabila ada saran-saran dari kawan-kawan sekalian, siapa yang akan diundang atau dijemput untuk sesi-sesi selanjutnya, silahkan. Saya tadi ada usulan, memang sudah saya rencanakan Pak Ahmad Baso ya untuk kita undang juga. Bagaimana juga beliau mempunyai proyek itu juga, dan itu tentu perlu juga kita tahu, dan mungkin juga setidaknya ya mungkin juga perlu masukan kritis dari para teman-teman sekalian. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dari saya pribadi. Akhirnya saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Faris buat keluarga. Sehat-sehat ya. Salam buat Emi ya. Peluk buat Emi ya. Yes, okay. Salam. Good night. Okay.
Good night. Good night. Makasih Mbak Lis. Aduh, saya datang. Ya. Terima kasih Juan, bagus sekali acara.